Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harsya Nur Aulia Dewi dengan NIM 12011170102 dari kelas TI 41 Gabungan KSE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review metode analisis risiko dengan judul paper analisis risiko keselamatan kerja pada proyek pengembangan Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Surabaya. Yang pertama, sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan. Peranan sektor konstruksi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan pengadaan atau pendirian sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung tumbuh kembang berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, salah satunya yang menyangkut aspek keselamatan kerja. Selanjutnya terdapat tahap pengendalian risiko dalam suatu proyek konstruksi adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan risiko. Pengendalian risiko bisa mengenai terhadap unsur manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan di bidang konstruksi. Ini diharapkan dapat memperkecil risiko sehingga menekankan angka kejadian kecelakaan kerja. Dalam data primer K3 LMP PT Waskita tahun 2012 yang didapat dalam rentang waktu Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009, tercatat terjadi 29 kasus kecelakaan. Sementara data insiden proyek pengembangan Bandara Internasional Juanda Terminal 2 sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 15 kasus kecelakaan selama kurun waktu 2 bulan, dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2012. Saat ini, PT Angkasa Pura telah melakukan pengembangan terhadap Bandara Juanda Surabaya dengan membangun terminal baru untuk penerbangan internasional. Pembangunan dilakukan dengan mengejar target atau batas waktu tersebut. Proyek ini memerlukan penggunaan teknologi tinggi dan harus melibatkan banyak pekerja. Selain itu, pengguna teknologi tinggi yang dapat menjadi sumber hazard dan keterlibatan banyak pekerja dalam suatu proyek konstruksi tentu akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Tempat penelitian yang dilakukan yaitu seluruh lingkungan yang menjadi wilayah pembangunan pada proyek pengembangan Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Surabaya. Dan aktivitas yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan atau aktivitas konstruksi yang dilakukan pada proyek pengembangan Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana objek penelitiannya terdiri dari pelaku, tempat, dan aktivitas. Pelaku atau responden pada penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu koordinator senior K3 LMP, koordinator struktur, koordinator arsitektur, mandor, serta perwakilan pekerja lapangan atau buruh bangunan. Selain itu, di penelitian ini kita dapat menggunakan metode teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung ke lingkungan kerja proyek, kajian dokumentasi terhadap dokumentasi terkait, dan wawancara serta brainstorming teknik dengan responden penelitian. Di sini terdapat identifikasi risiko dan penilaian risiko. Hasil identifikasi risiko keselamatan kerja yang telah dilakukan peneliti melalui 3 metode, yakni observasi langsung ke lingkungan kerja proyek, selanjutnya kajian dokumentasi terhadap dokumen terkait, dan brainstorming teknik.
Setelah itu terdapat hasil penelitian risiko keselamatan kerja berdasarkan tingkat kemungkinan dan keparahan dengan bantuan matriks risiko oleh peneliti. Pada paper kali ini terdapat akar masalah atau yang sering disebut juga root cause analysis yang telah dilakukan. Diketahui bahwa faktor manusia adalah penyebab dasar kecelakaan di proyek Terminal 2. Apa aja sih faktor penyebab dasar kecelakaan yang ada di proyek Terminal 2? Yang pertama, berlakunya jam lembur. Selanjutnya, pekerja kurang pengalaman dan kurang pemahaman terhadap prosedur kerja. Dan kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Penulis sendiri memberikan beberapa usulan atau beberapa perbaikan. Yang pertama yaitu pengaturan jam kerja dan tambahan asupan kalori sebagai upaya mitigasi dari kelelahan kerja akibat penerapan jam lembur. Selanjutnya, penulis juga memberikan perbaikan sistem perekrutan pekerja harian, sosialisasi IK, dan peningkatan pengawasan sebagai upaya mitigasi dari masalah kurangnya pengalaman dan pemahaman pekerja terhadap prosedur kerja. Selanjutnya, penulis juga memberikan usulan penerapan reward and punishment sebagai upaya mitigasi dari masalah kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya penerapan kerja. Berikut merupakan paper yang saya review metode analisis risikonya. Di sini saya mengambil paper yang berjudul Analisis Risiko Keselamatan Kerja pada Proyek Pengembangan Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Surabaya. Di sini terdapat abstrak, lalu pendahuluan, lalu terdapat metode dan hasil penelitian pembahasan. Di sini terdapat tabel 1 yaitu hasil identifikasi risiko keselamatan kerja pada proyek pembangunan Bandara Juanda Terminal 2 Surabaya tahun 2013. Di sini terdapat aktivitasnya dan deskripsi risiko keselamatan kerja apa saja. Selanjutnya, di sini terdapat tabel hasil penilaian risiko keselamatan kerja pada proyek pembangunan Bandara Juanda Terminal 2 Surabaya tahun 2013. Di tabel berikut bisa dilihat terdapat aktivitas, deskripsi risiko keselamatan kerja, risiko dibagi menjadi KM, atau KP, lalu terdapat indeks risiko. Indeks risiko sendiri yang terdapat high, moderate, slow, dan ekstrim. Berdasarkan tabel 2 diketahui terdapat low risk, moderate risk, high risk, dan extreme risk. Selanjutnya terdapat tabel untolerable risk pada proyek pembangunan Bandara Juanda Terminal 2 Surabaya tahun 2013. Di sini terdapat aktivitas, selanjutnya deskripsi risiko keselamatan kerja dan indeks risikonya. Indeks risikonya terdiri dari high risk, extreme risk. Pada tabel 3 sendiri diketahui bahwa terdapat beberapa deskripsi insiden yang serupa atau sejenis. Maka, untuk memudahkan proses penyusunan prioritas risiko, peneliti menggolongkan risiko keselamatan kerja yang tidak dapat ditoleransi. Setelah itu terdapat penggolongan dan pemberian kode untolerable risk berdasarkan aktivitas kerja pada proyek Terminal 2 tahun 2013. Di sini terdapat kodenya agar peneliti dapat menggolongkan risiko keselamatan kerja. Lalu deskripsi risiko dan aktivitas, tujuannya untuk menggolongkan risiko keselamatan kerja apa aja sih yang tidak dapat ditoleransi.
Setelah itu terdapat akar masalahnya. Selanjutnya di sini ada tingkat unit kegiatan atau proyeknya, lalu kesimpulan dan saran dari penulis sendiri, dan yang terakhir daftar pustaka. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari hal kata dan pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.